Rasulullah pertama belajar apa? Sering saya ulang-ulang itu. Suruh baca. Bisa baca? Nggak bisa. Orang bingung. Muka ono kitab kon moco. Ada lagi yang mengartikan, nah karena disuruh baca, kita harus beli kitab yang banyak. Tuku kitab sing akeh. Masing-masing kon menafsirkan. Padahal beliau memang nggak bisa baca, memang nggak pernah sekolah, buta huruf, nggak bisa baca. Nah kalau disuruh baca pasti ada yang dibaca ya. Masa Allah nyuruh baca, inti tak suruh baca tapi nggak ada kitabnya, nggak mungkin. Cuma kamu nggak bisa. Nah sering saya sampaikan banyak HP itu nggak ada bacaannya. Tapi kalau sudah tahu pinnya ya, ting kan keluarnya. Nah, akhirnya Rasulullah dibisiki sama malaikat Jibril, dirangkul 3 kali dibisiki, gak bisa, 2 kali gak bisa. Akhirnya dibisiki, sebut-sebut nama Allah. Suruh nyebut-nyebut nama Allah. Kalau sudah menyebut-nyebut apa? Zikir kan? Jadi pertama belajar zikir dulu itu. Apa yang dibaca? Nah setelah kita tahu waktu dia turun, dia menyampaikan kepada sahabatnya yang dibaca itu, yang disampaikan imannya la ilaha illallah. Ketemu lagi sahabat lagi, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kalimat itu dia bilang, kenapa kamu baca itu? Ya Rasulullah, kalimat inilah yang dibaca Nabi sebelum aku, ini yang aku pakai. Nah itu mendapatkan pelajaran ilmu dari Allah Subhanahu lewat malaikat. Tapi masih keterangannya. La ilaha itu tidak ada yang hebat, tidak ada yang kuasa, tidak ada yang kasih, tidak ada yang sayang, tidak ada yang mulia kecuali Allah. Itu keterangannya, menerangkan sifat Allah, perbuatan Allah. Akhirnya masih ilmu, masih keterangan. Jadi kamu, Allah itu pengasih, penyayang. Kita belum merasakan, masih keterangan. Bagaimana mau yakin kamu belum merasakannya? Allah itu adil. La ilaha tidak yang adil. Belum bagaimana merasakan keadilannya? Belum. Makanya Rasulullah naik lagi sampai di atas, tidak diantar sama malaikat, nggak bisa karena masuk wilayah ilahiyah, terbakar kalau beliau ke situ. Jadi istilahnya hanya Allah dengan seperti hanya ismujat yang sampai pakai ini, tidak bisa siapapun masuk ke situ. Malaikat pun nggak bisa masuk ke situ. Nggak bisa tahu. Loh kok nggak bisa tahu Ustaz? Contohnya banyak. Waktu Rasul malaikat mencatat orang yang alim, catat alim ini, waduh ibadahnya bagus. Sampaikan kepada Allah, kata Allah, lihat bagus ini ahli surga ya Allah, lihat dalamnya. Nggak bisa lihat dalam, dilihat dibukakan sama Allah, dalamnya banyak ya kemunafikannya, banyak kebohongannya, neraka jahanam. Nggak bisa. Ada lagi orang dikatakan ini zalim, tulis ahli neraka ini zalim. Lihat hatinya, kata Allah, tahu ada ismujat di dalamnya untuk menghapus kezalimannya itu tadi. Gak bisa. Ini juga waktu dia tuh naik ke atas, kalau tadi masih sampai di ilmu itu bisa. Kalau sudah sampai langsung ke Allah untuk mengetahui betul-betul apa yang disampaikan Allah dari sifat-sifat Allah tadi, di perbuatan Allah itu langsung, nggak bisa ada perantara lagi. Makanya kita dibawa talqin itu ke Allah, dilepaskan di situ langsung. Bukan ilmu lagi, kamu dibawa usul ke Allah. Kalau tadi ilmu masih la ilaha illallah, ini enggak. Jadi ilmu baru ismu zat, terus ke Allah. Di sana bukan suruh baca, tadi sudah baca lagi. Buktikan apa yang kamu baca tadi. Kata Allah, lihat aku, suruh lihat, suruh makrifat sama Allah. Lihat aku.
Ya Allah, aku nggak bisa melihat, buta. Kalau tadi buta huruf, ini buta hati. Beda kan? Nah, buta hati, nggak bisa aku melihat engkau ya Allah. Nah, akhirnya yang ngajari langsung Allah, karena mereka sama Allah jawab, hadirkan aku, kan? Hudurkan aku. Hudur itu bersama, hadir bersama Tuhan, baru dia bisa makrifat, melihat Allah, melihat kekuasaannya, melihat perbuatannya Allah, semua bisa dia rasakan, dia nikmati. Nah, itu namanya hakul, nggak pakai ilmu lagi, melihat. Itu yang dikatakan dia dari gelap tadi, ilmu itu masih gelap menuju kepada yang terang. Kalau ilmu masih didiskusikan lagi, nggak selesai-selesai. Kalau ini sudah enggak, langsung ngelihat. Nah, setelah itu beliau turun menyampaikan kepada sahabatnya lagi. Apa yang disampaikan? Karena tadi sudah mencapai hakul yakin, tadi disampaikan ilmu kepada sahabatnya, ilmu sudah hafal la ilaha illallah, sudah paham, dibawalah dia untuk dekat kepada Allah, namanya ihsan. Jadi ismu zatnya tadi namanya itu yang ditanamkan ihsannya tadi. Nah, dengan berzikir ismu zat tadi, pengakuan totalitas tadi, setelah dekat dia saya melihat engkau Allah. Jadi pengakuannya penuh karena hakul yakin, melihat langsung. Nah, akhirnya iman rukunnya ihsan tadi itu, rukunnya ihsan tadi satu, melihat Allah. Kalau nggak dilihat, kamu merasa dilihat Allah. Kedua, rukun iman, imannya utuh. Dari dia melihat Allah tadi, marifat, jadi imannya utuh karena hakul yakin. Kalau tadi belum ainul yakin, makanya banyak orang kalau belum marifat, kalau belum dekat kepada Allah, dia tidak akan pernah mencapai hakul yakin, cuma sampai ilmu. Nah, kalau sudah ilmu gegeran tok, belum selesai. Makanya tengkar-tengkar itu, maaf ya, ulama tengkar itu bukan kurang ilmu, podo ilmu nih, kena kurang dekat kepada Allah. Nah, tengkar. Sampean saya beri tunjuk, umpamanya di situ ada Ustadz Juri dari jauh, yang dekat situ, oh Ustadz Juri, Ustadz, saya lihat Ustadz Juri apa duduk gitu. Kenapa ini bisa mereka-reka? Karena kurang deh. Untuk supaya sama ya deket tono, bareng wong sing delok cidek, mesti gak gegeran. Ya, kalau jauh, koyok duduk. Karena yang sana, enggak Ustadz Juri, koyok aneh kok duduk. Ya rinio delok cidek ini loh, gula podo. Begitu juga. Jadi Ustadz Juri ini juga nggak salah, karena cara pandangnya itu kurang dekat aja salahnya, nggak bisa pas. Jadi mereka-reka nggak hakul yakin, padahal sudah diberitahu loh, ini Ustadz Juri. Umpamanya gak dikei weru, tambah dikei weru ae sik ragu-ragu, koyo aneh duduk, kepengin weru temen ta wis teko kene, datang, oh iya ya gitu, wis gak gegeran. Jadi sama-sama kita, banyak orang itu dekatnya kepada Allah yang kurang, jadi nggak persis tahu gitu. Nah, akhirnya sudah tahu, baru imannya hakinya timbul. Setelah itu imannya ini dibina sama ihsannya 10 tahun sama Rasulullah supaya mantap, baru turun rukun Islam, sholat, puasa. Tinggal Rasulullah, sahabat sami'na, saya dengar, saya taat, saya lakukan, selesai. Kalau sekarang kok sami'na wa ata'na, saya dengar ya itu, tapi ini imannya belum bagus, marifatnya belum bagus ya. Oh masih buta kok mau lihat ya, apa sih, masih buta. Kayak Rasulullah pertama tadi, saya buta ya, buta hati bukan buta huruf. Yang kedua, kalau tadi buta huruf, ini buta hati.
Nah, supaya melek kamu harus dekat atau gelap, harus dekat dengan cahaya Tuhan baru bisa lihat. Nah, kalau sudah melihat sudah selesai, tidak mungkin debat lagi, nggak mungkin apa. Nah, makanya kebanyakan ulama kiai-kiai sejarah termasuk Imam Ghazali sejarahnya itu dulunya ilmu terus, untuk dekatnya kurang. Nah, lama-lama nggak bisa yakin, nggak bisa hakul yakin terus, bingung. Nah, terakhir dengan kebingungannya itu tadi dia mencari, tidak ketemu, dengan ilmu lagi, dengan kitab lagi nggak bisa. Akhirnya alhamdulillah dia ketemu guru mursyid, maka dibedahlah, ditalkinlah dia, disambungkan langsung kepada Allah, wukuf di situ, berhenti di sisi Allah, baru selesai. Baru dia bisa melakukan tulisannya Ihya itu dari dia berkholwat 10 tahun di padang Irak. Di mana? Di menara. Syekh Abdul Qadir jadi 20 tahun kuat melakukannya. 20 tahun, 10 tahun. Ente ki ape mulai tok ngajine sik pirang jam mulai. Tapi nyeritakno ulama tasawuf ini Rasulullah 15 tahun. Ente sik pirang dino lho nggo sedile kudu minggat. Ya apa loh, kenapa bisa? Dulu nggak bisa, ya itu tadi karena dekat sama Allah nggak ada kekuatannya. Kalau sudah dekat sama yang kuat, bigoiri hisab, tidak ada batasnya. Ibaratnya itu kalau listrik los setrum, nah inti ndak cuma rumah tangga toh ya 900 tambah AC itu ya mati, bisa keceklek. Nah, wali-wali itu bisa melakukan sesuatu yang luar biasa karena powernya itu besar, langsung los setrum. Nah, ini alatnya untuk nyambungnya ini. Ismu zat ini yang dikatakan di tempat makrifat kepada Allah. Kalau la ilaha itu ilmu masih. Jadi ilmu hasilnya makrifat kepada Allah. Kalau sudah melihat yakin, baru kamu bisa melaksanakan ini, perintahnya mudah. Seberat apapun. Makanya orang-orang tuh kita dilatih setahun sekali, beratnya itu sholat nipsu saban 100 rakaat. Ente menurut 100. Padahal setelah ditalkin, masya Allah, terbukti sampai di jalan-jalan tuh orang tua, orang bisa ikut. Loh, kok dulu ndak bisa? Bukan karena badannya besar, ya tuh, tapi ini yang di dalam bersama Allah. Nah ini ya, ini zikir ini jangan main-main, bukan pekerjaan. Ini ilmu sampai dikatakan oleh ulama, jangan main-main, ini ilmu nggak sembarangan. Sampai dikatakan ini kalau ndak syariatnya kuat, ilmunya kuat, ndak bisa belajar ini, ndak diterima. Berarti ini luar biasa. Ternyata di pondok pesantren, masya Allah. Karena dia membayangkan orang yang melakukan yang luar biasa itu dianggap waduh luar biasa ini, jadi berat. Ternyata alhamdulillah ya, hasil isinya berat itu begini, mudah diucapkan, ringan diucapkan, berat timbangan, hasilnya berat. Bondone cuma la ilaha illallah, mudah diucapkan tapi beratnya itu ancaman nerakanya itu bisa habis. Dosa yang seberat apapun bisa hancur. Oh, cuma dibandani ngono tok. Apa maneh diseriusi kan gitu ya. Ya. Jadi jangan dianggap murah-murah, opo torekat lu kok dhisik. Saya kira begitu ya. Dukung channel ini dengan subscribe, dan jangan lupa nyalakan loncengnya, akan ada video-video baru yang mungkin Anda suka. Kalian boleh membagikan video ini ke saudara maupun teman, karena berbagi itu kebaikan. Semoga Allah membalas kebaikan Anda.